Ya, bagus ya. Sekarang kita lihat deh ininya. Rilis dia udah rilis kinerjanya untuk tahun penuh 2023 ya. Dan kita bisa lihat di sini labanya dia naik 35%, ROE-nya dia itu 23%, dan harga sahamnya sekarang pada harga 246. PER-nya dia masih 4 kali, PBV-nya 1 kali. Kalau misalnya pakai rumus standar, PER wajarnya itu adalah 10. Enggak usah 10, 7 kali aja lah biar konservatif. Berarti target harganya sekitar 400 atau 450. Jadi, Pak Pandi ya, kalau sudah pegang hold, karena kalau pakai hitung-hitungan valuasi dia bisa naik sampai 400 atau 450. Kurang lebih seperti itu gitu. Dan memang sekarang dia lagi mulai naik lagi ya, meskipun pelan-pelan. Kalau dihitung dari awal di IPO, masih belum kemana-mana, tapi biasanya nanti eventually dia akan naik. Cuman begini, ya. Kinerja HIS ini menunjukkan kinerja sektor kapal tongkang pengangkut bahan-bahan tambang dari hulu sungai ke pelabuhan di hilir sungai. Ya, jadi gini, perusahaan kapal itu ada 3 macam, Pak Fandi dan juga teman-teman yang lain. Yang satu adalah kapal-kapal kecil yang beroperasi di sungai-sungai di Kalimantan sana. Dari hulu sungai ke hilir. Biasanya apa sih yang mereka bawa? Nikel, batu bara, ya, kayu gelondongan, batu, dan pasir. Dari hutan dibawa ke pelabuhan, lalu dipindahkan ke kapal yang lebih besar, dibawa lagi ke luar negeri, diekspor. Yang kedua adalah perusahaan kapal kontainer. Sorry, kalau HIS itu contoh yang tadi kapal tongkang kecil itu tadi ya, yang beroperasi di sungai-sungai. Kalau yang kedua adalah perusahaan kapal kontainer yang beroperasi di laut lepas. Contohnya apa? Samudra Indonesia, SMDR ya. Nah itu baru tuh. Mereka beroperasinya itu dari pelabuhan ke pelabuhan, dari Indonesia ke Cina, ke Jepang, ke Thailand, ke Malaysia dan seterusnya. Mereka bawa macam-macam. Baik itu dari sini keluar atau dari luar ke sini, ekspor dan juga impor. Tidak hanya komoditas tapi segala macam barang mereka bawa seperti itu. Dan yang ketiga adalah kapal tanker pengangkut minyak. Ini juga spesifik. Kalau misalnya barang-barang kayak batu bara segala macam kan asal kapal juga bisa ya. Kan kayak bak terbuka gitu loh. Tapi kalau minyak kan nggak bisa begitu, harus pakai tanker khusus seperti itu. Ya. Contohnya apa? Sochi nama perusahaannya. Atau ada lagi tuh Wintermar, Wins kode sahamnya dan masih banyak lagi yang lain. Nah, yang sekarang menarik itu Pak Fandi adalah emiten kapal-kapal tongkang termasuk HIS. Ya, termasuk Hasnur International Shipping. Tapi masih banyak lagi yang lain. TPMA, ya, Nelly, tahu? Dan juga PSSI. Bukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ya, tapi PSSI itu apa sih? PT IMC Pelita Logistik, seperti itu. Kenapa menarik? Karena ini Pak. Tadi saya di awal sebutkan, terlepas dari fluktuasi harga batu bara naik turun, tapi volume produksi batu bara sejak pandemi sampai sekarang itu naik signifikan. Naik signifikan. Kita bisa lihat laporan dari Adaro, lihat laporan dari United Tractors, PTBA, volume produksi mereka naik signifikan. Dan tidak hanya batu bara, yang juga volumenya lagi naik banyak itu sekarang itu nikel, biji nikel. Kemarin saya sudah tulis. Jadi gini, kalau Anda perhatikan perusahaan-perusahaan nikel ya kayak Trimegah apa itu kode sahamnya NCKL, lalu Inco ya, Vale Indonesia, sama satu lagi Antam, itu kan kinerjanya mereka tumbuh terus tuh dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena memang ekspor nikel itu lagi digenjot sebentar. Ekspor nikel sekarang lagi digenjot gila-gilaan. Di Sulawesi sana terutama, di Kalimantan juga ada tapi sedikit, di Sulawesi dan juga di Halmahera ya. Produksi nikel itu lagi digenjot habis-habisan, besar-besaran, diolah menjadi ferronikel sama
nikel mate, dan sekarang juga mereka lagi bikin namanya itu MHP ya. Apa itu singkatan dari apa MHP itu, tapi itu untuk bahan baku pembuatan baterai mobil listrik seperti itu ya. Jadi volume produksinya itu naik dari sebelumnya cuman 700 juta ton, 700.000 ton ya. Sekarang ini sudah 1,6 juta ton dan mungkin akan naik lagi menjadi 1,8 juta ton di 2024. Dan biji nikel itu yang bawa siapa? Dari hulu ke hilir. Ya kapal-kapal tongkang, Pak. Seperti itu. Makanya yang kinerjanya bagus itu nggak cuma HAIS. Tapi Nelly juga, PSSI juga, kemudian TPMA juga gitu. Dan yang menarik mungkin sebenarnya HAIS bagus ya, nggak jelek dia. Dan utangnya juga, coba kita lihat. Nah, utang dia juga kecil ya, seperti itu. Cuman gini, HAIS itu bagian dari Hasnur Group. Hasnur Group ini perusahaan konglomerasi yang juga sangat cukup besar. Dia punya perusahaan batubara juga. Nah, batubaranya itu diangkutnya sama kapal punyanya HAIS ini. Jadi pendapatannya dia itu dari pihak berelasi. Kalau dari pihak berelasi apa? Harganya ya biasanya harga saudara, harga kawan gitu loh. Terserah ownernya aja. Mau Hasnur dibikin rugi juga bisa. Kan dia nggak akan benar-benar rugi karena yang bayar kan perusahaan dia sendiri gitu loh. Makanya mungkin itu penyebabnya dia meskipun betul ya ROE-nya cukup besar, tapi nggak sebesar misalnya nih. Kalau nanti Pak Pandi bisa cek ya, Nelly itu perusahaan kapal tongkang juga, itu ROE-nya mencapai 30%, 33%. Sedangkan HAIS tadi cuma 20% sekian. Jadi Nelly jauh lebih bagus padahal bisnisnya sama. Karena apa? Karena Nelly klien dia itu pihak ketiga. Bukan perusahaan saudaranya dia sendiri gitu loh. Kesimpulannya, HAIS nggak jelek Pak. Hold aja seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada uang lagi, sebaiknya diversifikasi, jangan tambah di HAIS ini, tapi beli saham kapal lain yang mungkin prospeknya lebih menarik karena tidak ada faktor pihak berelasi itu tadi. Kalau prospek dari kapal tongkang secara umum, 2022 kemarin bagus, 2023 masih bagus. Ingat loh, 2023 itu padahal harga nikel, harga batu bara itu lagi turun ya. Tapi kinerja mereka tetap tumbuh. Karena apa? Karena kenaikan volume pengangkutan. Apalagi nanti di 2024 jika benar batu bara dan harga nikel naik lagi, maka kinerja HAIS, Nelly, PSSI, TPMA, semua perusahaan kapal tongkang itu akan bagus semuanya dan sahamnya eventually akan naik sangat tinggi. Mungkin bisa multi-bagger seperti itu, Pak Fendi. Cukup, Pak Fendi?